Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Yopindolu, dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari. Dan biar kiranya setiap hari perjalanan hidup kita awali dengan mengucap syukur, kita awali dengan bersekutu, kita awali dengan memuji, menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Allah. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan, menopang kita dalam perjalanan kita sepanjang hari berjalan ini. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Jemaat Gregoreo dan seluruh mitra WC Gregoreo di mana saja berada, seluruh keluarga besar, orang tua dan rekan sahabat yang menyaksikan program ini, pendeta, gembala jemaat, doa saya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum firman Allah saya sampaikan dengan tema kunjungan kehormatan ilahi yang santai. Haleluya. Ada kunjungan kehormatan yang lebih santai ya. Kita akan dengar satu pujian yang biar meneguhkan kita, dan pujian ini juga adalah buah karya dari saya sendiri di tengah pandemi COVID-19 virus yang sedang melanda bangsa-bangsa dan Indonesia, sehingga kemudian membuat banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil untuk membawa kita keluar dari jalan-jalan yang penuh dengan persoalan ini. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Orang yang berlindung dalam naungannya, selalu berkata, Tuhan tempat perlindungan. Hatinya melekat di dalam namanya. Akan diluputkan, akan dibentengi. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Amin, amin. Orang yang berlindung dalam naungannya, selalu berkata, Tuhan tempat perlindungan. Hatinya melekat di dalam namanya. Akan diluputkan,
akan dibentengi. Amin, amin, haleluya. Bila ia berseru, bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan janji menyertainya dalam kesesakan. Haleluya. Saya percaya bahwa pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Dan saya percaya bahwa kita akan mengalami pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan meluputkan kita, bagaimana Tuhan menyatakan naungannya dalam kesesakan kalau kita berseru kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah akan meneguhkan setiap kami. Dan di sepanjang hari berjalan, hamba percaya bahwa segala yang terbaik yang kami rindukan dan harapkan dalam hidup ini, ada tangan Tuhan yang mengerjakannya bagi kami di luar akal pikiran manusia. Kami yang terbatas, sadarlah kami bahwa memang kami harus berada dalam pergumulan, ya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa pergumulan selama ada dalam dunia. Sadarlah kami persoalan pencobaan kadang silih berganti mendera, kadang penyakit datang silih berganti, tetapi yang kami tahu bahwa kalau kami berseru dan Tuhan mendatangkan berkat mujizat, maka di sana ada jawaban dan jalan keluar. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan sahabat gembala, jemaat pendeta, orang tua, keluarga besar di mana saja berada, hari ini tema firman Allah adalah kunjungan kehormatan ilahi yang santai. Haleluya. Dalam kunjungan kehormatan yang dilakukan oleh kepala-kepala negara itu ada minimal dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip formal. Prinsip formal adalah tentu di sana membicarakan hal-hal yang begitu serius dan sebagainya. Dan tentu ini perkara yang tidak mudah ini. Kalau toh kepala negaranya dia tidak datang, dia kasih utusan yang memang utusan yang sesuai dengan bidangnya. Dan tidak sembarang-sembarang orang dikirim untuk utusan urusan negara yang bertalian dengan hal-hal yang bersifat formal. Tetapi juga bahwa ada kunjungan-kunjungan dari kepala-kepala negara yang kemudian kunjungan itu adalah kunjungan kehormatan tetapi bersifat non formal. Maksudnya adalah memang jauh lebih santai walaupun ingin mendiskusikan hal-hal yang juga bertalian dengan kepentingan dua negara jika itu adalah hubungan bilateral satu dengan yang lain. Ada juga kunjungan-kunjungan kehormatan yang datang di sebuah event, sebuah momentum di mana semua kepala-kepala negara berkumpul, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka serius bicarakan sesuatu yang
baik untuk kepentingan dunia, kepentingan bangsa mereka masing-masing. Tetapi juga setelah selesai itu, mereka saling santai ngobrol dengan akrabnya. Nah, tidak jauh berbeda dengan ketika Tuhan melakukan junjungan kehormatan dari kerajaan sorga datang untuk mengunjungi kerajaan dunia. Haleluya. Jadi bayangkan waktu zaman itu ada kunjungan kehormatan dari kerajaan sorga, kerajaan Allah kepada kerajaan dunia. Dan peristiwa itu peristiwa langka, saudaraku. Sampai hari ini belum ada lagi peristiwa model-model kayak begitu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi menarik adalah dalam dunia ini para pemimpin negara saling mengunjungi itu biasa. Tapi yang menjadi tidak biasa kalau ada kunjungan dari penguasa sorga, kemudian dia hadir untuk mengunjungi penguasa di dunia. Itu yang spektakuler, itu yang keren, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pengalaman itu dialami oleh Abraham berkali-kali. Dan dialami oleh beberapa tokoh Alkitab berkali-kali dengan dahsyat. Dan bagaimana ada kunjungan penguasa di antara di seluruh penguasa, dan dia menjadi penguasa tunggal atas penguasa baik di udara dan baik di dunia dan baik di akhirat dan sebagainya. Mengunjungi orang-orang spesial itu hebat, saudaraku. Kalau orang dikunjungi dalam kunjungan kehormatan, berarti yang mengunjungi itu spesial, tetapi juga yang dikunjungi pasti spesial. Dengar ini baik, saya percaya bahwa dalam hidup kita ketika kita mengunjungi seseorang, maka kita menganggap bahwa yang kita kunjungi itu spesial bagi kita. Kenapa tidak? Kalau tidak spesial, ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, buang-buang kerjaan hanya untuk mengunjungi orang yang gak ada kerjaan, misalnya demikian. Kurang kerjaankah kita mengunjungi orang yang juga gak ada kerjaan? Semuanya kacau balau. Dan Allah yang mengadakan kunjungan dari sorga ke dunia kepada pribadi-pribadi yang hebat ini adalah Allah yang luar biasa. Allah mengunjungi Abraham dalam kunjungan kehormatannya. Ada yang bersifat formal. Baru kemarin kita baca Allah menampakkan diri, berkata kepada akulah Allah yang maha kuasa. Itulah kunjungan formal yang luar biasa. Allah berfirman kepada Abraham dan mengunjunginya dalam beberapa tahapan kunjungan itu dengan formal dan janji-janji yang luar biasa. Tetapi untuk ayat yang nanti kita baca dalam Kejadian 18 ayatnya yang pertama ini, ada kunjungan Allah yang penuh dengan lebih santai. Yang kunjungan kehormatan ini jauh lebih santai. Beberapa kunjungan Allah yang formal yang pernah Allah lakukan adalah pernah dilakukannya Allah bagi Sadrak, Mesak, Abednego ketika berada di perapian dapur api yang menyala-nyala, yang rupanya dikenali oleh orang-orang yang ada waktu itu seperti anak dewa, yang Alkitab terjemahkan dengan kalimat the Son of God, anak Allah yang hidup. Itu kunjungan kehormatan formal, ingin buktikan kepada raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, bahwa Allahnya orang percaya adalah Allah yang hebat, Allah yang mengadakan kunjungan dan memberi pertolongan. Dalam kunjungan kehormatan banyak kepala negara satu dengan yang lain, kadang gak ketemu titik temunya, saudaraku. Yang satu maunya ini, yang satu maunya ini, urusan gak beres, iya kan? Tapi ketika Allah melakukan kunjungan kehormatan, entah formal entah non formal, semuanya mendatangkan hasil yang luar biasa. Saya percaya kita harapkan kunjungan Allah jauh lebih baik daripada mengharapkan kunjungan manusia. Kunjungan manusia kadang bikin ribet, kunjungan manusia kadang bikin kacau, kunjungan manusia kadang tidak memberi harapan sama sekali. Kunjungan Allah memberi harapan bagi hidup kita, orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Haleluya. Allah pernah mengunjungi Musa di Gunung Sinai dalam 40 hari puasa, ya, dan itu dilipat 2 kali, dan kemudian itu kunjungan formal yang luar biasa. Tetapi ada juga saatnya Allah melakukan kunjungan kehormatan dalam tahapan yang jauh lebih santai atau non formal. Yuk kita baca kemudian pada ayat pasal pertama
18 ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin. Sampai pada ayat ini baru nama Abraham berubah menjadi Abraham. Sebelumnya itu adalah Abram. Dan Allah melakukan kunjungan dan mematengkan nama Abram jadi Abraham. Itu kunjungan yang kemarin itu serius, formal sekali untuk kemudian mendaulat Abram menjadi Abraham, saudara. Maka ayat ini sekarang bicara Abram, bukan lagi Abram, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dekat pohon terbantin di Mamre. Memang kan Abraham kan tinggal dekat-dekat pohon terbantin di Mamre itu, saudaraku. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Lihat ayatnya yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujud ia sampai ke tanah. Dan seterusnya kalau kita baca ayat ini, maka kemudian ketiga malaikat Tuhan yang disebut dalam Alkitab. Jadi memang kalau kita bicara malaikat Tuhan, memang dalam bedah teologi, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, mohon maaf kalau kadang orang suka berbeda dalam konteks ini. Banyak orang memahami bahwa ini malaikat Tuhan, ini apalah, ya kan, ini bukan Tuhan, ini hanya utusan. It's okay. Kita mau ngomong apa, kita mau bilang apa, itu terserah. Karena memang juga Alkitab bilang begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi yang ingin saya berkata kepada Tuhan, kan dibilang ada 3 orang. Dan ayatnya yang pertama bilang kemudian Tuhan menampakkan diri. Jadi kalau ada yang bilang malaikat, ya suka-sukanya dialah. Tapi kalau ada yang bilang Tuhan juga, kan tidak ada yang salah, kan, yang begitu. Kau 3 orang, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Loh, waktu itu sudah ada anak, ya dia Alfa dan Omega, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Allah berdaulat penuh. Dia ada dari tidak ada, dan sebelum segala sesuatu ada. Siapa yang mau gugat prerogatifnya? Haleluya. Dan dia mau hadir dalam kunjungan kehormatan itu dengan dirinya sendiri, dengan otoritas dan wibawanya, dengan segala kemuliaannya. Siapa mau lawan? Orang Ambon Milas yang ada lawan. Memang dia suka-sukanya mau bikin apa, kan? Karena dia bisa bikin apa aja dan bawa diri apa adanya. Iya, haleluya. Dia dalam kemuliaannya, tapi dia bisa jadikan dirinya seperti yang dia mau. Jadi kita jangan kemudian terlalu pusing dengan pandangan-pandangan teolog. Karena selama saya belajar ilmu teologi sekian puluh tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan, jarang kemudian kita sepakat untuk peristiwa-peristiwa seperti ini, ya. Tetapi karena Alkitab bilang ketika kemudian Tuhan menampakkan diri, ya kita bilang Tuhan aja supaya selesai, ya. Kita jangan ribut dengan urusan teologi. Kita tidak boleh ribut dengan urusan doktrin. Kita hanya mau fokus dengan urusan firman. Haleluya. Dan kemudian Abraham ajak bicara sebentar setelah sujud, bicara, lalu dia bilang begini, jika Tuhan berkenan, jangan pergi sebelum saya menyajikan beberapa makanan untuk makan. Lalu kemudian singkatnya mereka setuju. Ini yang saya bilang kunjungan kehormatan ilahi yang jauh lebih santai. Yang kemarin-kemarin gak sesantai ini, saudaraku. Itu datang firman Tuhan, ada yang dalam bentuk gemuruh, ada yang bilang akulah yang maha kuasa, dan semuanya betul-betul formal sekali. Tapi kali ini jauh lebih santai. Yang kemudian Abraham juga enak ngobrolnya, saudaraku. Abraham kemudian meminta Sarai untuk membuat adonan dalam roti bundar. Lalu dia pergi mengambil sapi yang terbaik dari anak sapi itu, saudaraku, supaya enak lembut, ya dibakar. Ya memang sajian yang diberikan oleh Abraham spesial. Tetapi bagi kita zaman sekarang kan gak spesial-spesial amat. Itu kan cuma daging bakar. Ya model-model kayak steak lah, ya gitu, ya enak
enak ya, tapi kan enak. Itu sudah sajian yang spesial ya waktu itu, karena tentu tidak ada alat-alat masak modern seperti sekarang ini yang baking makanan-makanan spesial. Yang ada cuma bakar-bakar ya kan. Tapi ini adalah perlakuan yang spesial ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kunjungan kehormatan Allah terhadap Abraham yang luar biasa, yang jauh lebih santai saudaraku. Saya berharap ini bukan tentang formal atau tidak formal, mau formal tidak formal, tetapi kalau Allah mengunjungi kita, maka saya percaya ada pesan yang begitu luar biasa yang ingin disampaikan ya bagi kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, singkatnya setelah mereka makan-makan, maka ketiga orang yang dilihat Abraham ini pergi untuk tentu pekerjaan, pergi ya saudara yang dikasihi Tuhan. Nah yang ingin saya sampaikan bagi saudara adalah sebelum mereka pergi, maka ada pesan yang begitu luar biasa yang mereka tinggalkan bagi Abraham. Yang pertama, kunjungan kehormatan ilahi yang santai ini meninggalkan beberapa pesan yang luar biasa yang kemudian saya catat di sini adalah menghidupkan harapan Abraham yang sudah hampir mati. Menghidupkan kembali harapan Abraham yang sudah hampir mati, bahkan mungkin sudah mati. Dalam hidup kita, ketika kita bergumul, ketika kita berdoa, ketika kita mengharapkan sebuah jawaban yang belum kunjung datang, yang lama baru datang, kadang buat kita jenuh, kadang buat kita bosan, kadang melelahkan, kadang membuat harapan itu hampir mati. Bahkan banyak yang harapannya mati saudaraku, karena pekerjaan yang paling menjenuhkan, membosankan adalah menunggu. Walaupun yang ditunggu adalah janji dari Allah sendiri. Tapi kadang itu bikin bosan, bikin jenuh. Sering saya katakan, sedangkan lagu cinta aja, manisnya kata cinta aja bikin jenuh orang. Apalagi janji-janji yang belum datang kunjung. Lalu kemudian janji-janji palsu, janji PHP. Ya, tentu Abraham berpikir biar janji Allah. Tapi jangan-jangan gue di PHP nih. Dengar ini baik, Allah dalam kunjungannya kali ini kepada Abraham, dia ingin memastikan kembali dan menghidupkan harapan Abraham yang mungkin sudah mati atau hampir mati, supaya Abraham kembali kepada janjinya. Apa yang menjadi buktinya? Pada ayat 17 dari pasal 17 kemarin, ketika lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun. Jadi ketika Allah bicara, ini rentetan antara pasal 17 dan pasal 18 ini mirip-mirip. Iya, 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak. Kata mungkin inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa harapan Abraham udah hampir mati, bahkan sudah mati. Dengar ini baik, ketika harapan kita hampir mati dan mati, maka yang ada adalah kita bikin kata mungkin. Maka kemudian kemarin saya baru bicara, ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, maka kemudian dia menegaskan, memastikan supaya Abraham jangan bikin tanda tanya dan pikir Allah tidak mau tahu lagi. Haleluya. Bagi saya pertolongan Tuhan titik. Bagi saya pertolongan Tuhan harus dipakai tanda seru. Nggak boleh lanjutkan kalimat dengan kata seperti Abraham berkata mungkinkah. Karena orang yang bilang mungkinkah Allah menolong adalah mereka yang harapannya hampir mati, bahkan sudah mati. Ini orang-orang frustrasi yang sudah stres, yang sudah galau, yang sudah tetap ragu ya, yang khawatir, yang takut. Ini model kayak begini. Tapi memang wajar, karena terlalu lama saudaraku. Jangankan Abraham, saya aja barangkali dalam waktu 2 tahun udah buyar itu ketika jawaban gak kunjung datang. Ini bisakah, mungkinkah? Seperti ada cerita, lalu kemudian ada anak-anak bilang begini, opa-opa bilang sama Tuhan bilang begini, kalau Tuhan tidak bisa
Tolong Tuhan turun kah? Kita gantian kah? Kita ganti Tuhan, Tuhan ganti kita kah? Astaga, gara-gara terlalu lama nunggu. Tetapi dengarin baik, waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu manusia kadang memaksa, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Kunjungan kehormatan ilahi yang lebih santai, tetapi meneguhkan dan menopang dan menghidupkan harapan Abraham, menghidupkan kembali harapan Abraham yang sudah hampir mati, hampir punah, yang sudah mau mati rasa ya, terhadap janji perkenanan Tuhan, yaitu punya anak. Tuhan tegaskan kembali. Pada pasal 18 ayat 12 juga, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya ketika Allah berfirman kepadanya bahwa tahun depan nih saya akan datang dan jumpai kalian akan menggendong anak ya saudaraku. Lalu Sarah tertawa dalam hatinya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Kadang-kadang ini yang ada di pikiran kita, udah layu. Nah, iya, ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan, begitu yang udah layu. Sarah bilang sudah tua, nggak mungkin lagi. Dengar ini baik, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Haleluya. Jadi kita tidak boleh batasi Allah dengan apa yang terbatas pada kita. Dengar ini baik, saya ulangi kalimat ini. Jangan pernah batasi Allah yang tidak terbatas dengan apa yang terbatas padamu. Haleluya. Dan saya tahu, kalau kita terbatas ya, tapi Allah yang tidak terbatas akan memberi mujizat pertolongannya bagi kita. Selama harapanmu belum mati. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita adalah memastikan penggenapan janji Allah yang sempat mengecewakan. Haleluya. Ini memang kan rentetan peristiwanya jauh. Kalau tidak salah Abraham dipanggil dari Ur Kasdim keluar dari negerinya, kan dia umur 75 tahunan. Lalu kemudian pada usia 86 tahun, kemudian karena janji Allah nggak kunjung datang ya, nggak kunjung direalisasi ya, bahasa kerennya nggak kunjung tereksekusi gitu ya. Lalu kemudian Sarai bilang, kamu kan tahu ya bahwa Tuhan tidak memberi ya kita anak, jadi hampiri hambaku Hagar. Lalu kemudian singkatnya Hagar hamil dan melahirkan. Waktu hamil melahirkan kan bikin kacau ya kan, anggap rendang, anggap remeh ya, nyonyanya, lalu buat sesuka-sukanya. Makanya kalau orang sudah tidak berjalan dengan janji, dalam janji Allah, yang dia alami adalah masa-masa sulit, masa buruk ya, perlakuan yang nggak pas ya. Kenapa? Karena nggak mau berjalan sih, cari gara-gara ya. Ikutilah yang kau dapatkan ya kan begitu. Lalu kemudian 13 tahun kemudian Allah mengunjungi Abraham lagi dari kemarin. Di usia Abraham berumur 99 tahun. Lalu kemudian di usia yang ke-100 tahun ini Allah mengunjunginya untuk menegaskan kembali bahwa tahun besok ketika aku datang, Sarai istrimu gendong anak. Sarai berpikir begini, sederhana. Janji itu kan ke Abraham, bukan ke saya. Bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak. Jadi oke, kalau toh tidak melalui rahimku. Abraham kan sudah punya Ismail. Tapi dengar ini baik. Allah tidak pernah berubah dalam janjinya. Bahwa janjinya itu adalah memang untuk Abraham. Tetapi anak yang harus dilahirkan dari rahim daripada Sarai. Bukan dari rahim, dari Hagar atau perempuan-perempuan lainnya. Jadi janji perkenanan Tuhan bagi Abraham, tetapi bagi juga Sarai. Sarai tertawa. Dengarin, kadang kalau kita melihat perkenanan Tuhan, janji Tuhan yang lama nggak datang, bikin kita bukan cuma frustrasi tapi ketawa. Nah ketawanya ini kayaknya ngejek, saudaraku. Kita lihat ini, kalau banyak orang janji kita lalu nggak ditepati, ketika orang itu ngomong besar kita ketawa. Ketawanya bukan ketawa ini, ketawa ngejek. Alah,
Itu mau omong omdo, itu omong doang, omong kosong ya sebagai saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Allah memastikan kembali penggenapan janjinya yang sempat barangkali memberi kekecewaan. Dia memang udah kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Abraham udah sempat punya anak dari Hagar. Itu mengobati kekecewaan itu. Sudah habis itu lagi Tuhan janji lagi. Lama nggak datang-datang itu barang itu ya. Astaga. Dan saya percaya Abraham dan Sarai kecewa. Tapi Allah datang dalam kunjungan kehormatan yang jauh lebih santai, menjumpai Abraham dalam pasal 18 ayat yang pertama ini dan rentetan ayat-ayat yang ada untuk memastikan penggenapan janji itu. Yang ketiga, yang terakhir, kunjungan kehormatan ilahi terhadap Abraham dengan cara yang jauh lebih santai pada pasal ini adalah dia mengingatkan kita. Jadi Allah ingin mengingatkan Abraham, tentu kita juga, bahwa dia Allah yang bekerja melampaui akal manusia. Haleluya. Dia Allah yang dapat bekerja melampaui akal manusia. Dalam hidup kita, kita hanya bisa menghasilkan sesuatu itu sesuai dengan akal yang kita punya. Manusia hanya bisa mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu karya sesuai dengan akal yang dipunyainya. Di luar akal yang dipunyainya, dia tidak bisa buat apa-apa. Segala kecanggihan dunia yang ada hari ini, semua bisa dilakukan dengan akal yang dia punyainya. Di luar akal yang dipunyainya, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Virus corona aja, ilmu kedokteran sampai hari ini nggak ketemu-ketemu. Ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli virus saja stres dan bingung, iya kan? Karena apa? Karena barangkali belum pas dengan akalnya, ya. Iya. Jadi itu persoalannya. Tapi lihat ini baik. Allah bekerja. Allah dapat mengadakan sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan. Haleluya. Jadi yang kita tidak bisa lakukan, Allah bisa lakukan. Yang tidak kita bisa pikirkan, Allah pikirkan itu. Ketika kita tidak punya cara, Allah punya cara. Ketika kita kehabisan cara, Allah tidak kekurangan cara. Ketika kita habis cara, Allah bikin cara baru. Haleluya. Ketika engkau ada jalan yang tertutup, Allah buka jalan baru. Jadi apa yang kurang? Jangan harapkan kunjungan kehormatan dari manusia. Walaupun kunjungan itu adalah kunjungan terhormat, dilakukan dengan formal dan non formal, tapi harapkan kunjungan kehormatan ilahi yang walaupun mungkin jauh lebih santai. Kita tidak kemudian berdoa setiap hari harus betul-betul bersujud model kayak apa itu ya saudaraku. Tapi kadang ketika kita sedang santai, kita cuma bilang, Tuhan, kayaknya kau tahu pergumulanku berat. Dalam keadaan yang demikian pun Tuhan jawab. Kadang kita tidak mampu berkata-kata, ada tetesan air mata. Dan kemudian kita bilang begini, Tuhan, rasanya air mata ini saya tidak bisa terjemahkan. Karena saya bukan ahli menerjemahkan tetesan air mata. Tuhan mengerti tetesan air mata. Kadang dalam hidup ini kita tidak sanggup bicara. Air mata sudah nggak ada yang bisa keluar. Kita nggak bisa bicara. Kita duduk bengong. Tapi Allah tahu kebengonganmu. Allah tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Bahkan ada bahasa yang bilang begini. Alam lebih mengerti hidup kita. Jauh lebih dari kita mengerti diri kita. Ya iyalah, dia yang rangkai kita dalam kandungan. Sebelum kita ada. Dia yang rangkai. Masa yang merangkai kita dalam kandungan ibu kita tidak mengerti kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa-apa tentang diri kita. Dan karena kita cuma tahu sebagian dari diri kita seperti apa. Tuhan tahu. Doa saya, jangan pernah harapkan kunjungan manusia. Walaupun kunjungan itu adalah kunjungan kehormatan.
Kadang kunjungan manusia bikin kecewa. Kadang kunjungan manusia yang janjinya sudah seabrek-abrek bikin kita nggak ada nafsu makan, saudaraku. Kadang kunjungan manusia bikin sakit hati. Kadang kunjungan manusia bikin kita frustrasi. Kadang kunjungan manusia hanya datang untuk membuat kita bikin jengkel ya. Tapi mari kita harapkan kunjungan Tuhan. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan, doa, harapan dalam hidup itu, dalam kunjungan Tuhan bagi kita. Saya percaya seperti Abraham ditolong Tuhan. Dari yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin. Dari yang mustahil dibuat Tuhan menjadi tidak mustahil. Dari yang kemudian sudah tidak lagi bisa ada harapan, kemudian Tuhan hidupkan harapan itu. Dari yang tidak bisa lagi dipikirkan, Tuhan pikirkan melampaui apa yang dipikirkan manusia dari Adam. Dari yang mengecewakan, Tuhan kembalikan, dan Tuhan pastikan kembali janji penggenapannya itu. Doa saya, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Dan saya baca ayat terakhir pada pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, kata ketiga orang yang menjumpai Abraham di Mamre itu, yang kemudian Alkitab berkata pada ayat yang pertama, Tuhan berjumpa dengan Abraham. Berarti mereka adalah pribadi Tuhan. Pada waktu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarai mempunyai seorang anak laki-laki. Haleluya. Dalam segala harapan, ketika Tuhan berkunjung, saya percaya urusan beres. Ketika Tuhan mendekat, maka yang ribet akan dibuat Tuhan terurai. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Mari tetap harapkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Carilah, kau akan mendapat. Ketuklah pintu, akan dibukakan, mintalah, kepadamu akan diberi. Saya percaya bahwa serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang bertindak untuk memelihara kita. Doa saya, walaupun pandemi COVID-19 virus ini belum selesai, tetapi yang saya tahu kita dijaga, yang saya tahu kita dipelihara oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi yang lain, ada pertolongan Tuhan. Melewati lembah kekelaman air mata, ada penjagaan Tuhan. Dan yang saya tahu bahwa kemudian ketika potensi kelaparan datang mendera hidup kita, ada Tuhan yang juga beserta dengan hidup kita, yang akan menolong hidup kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini, dan tunduk kepala saya akan berdoa bagi kita semua, rekan sahabat yang ada, gembala jemaat, pendeta. Tuhan memberkati semua rekan-rekan gembala di GBI. Ada beberapa yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan diberkati, GBI WC, Jemaat Gregorio, mitra-mitra Gregorio WC di Jakarta dan di Balikpapan. Lalu berdoa orang tua keluarga kami, Tuhan berkati. Gereja Betel Indonesia diberkati. Pemimpin sinode Tuhan berkati. Om Robin, pemimpin sinode, sinode gereja lain diberkati. Para MD diberkati. Ketua-ketua ARAS dan pengurusnya diberkati. ARAS Gereja, PGI, PGPI, PGLI, dan ARAS Gereja yang lain diberkati. Pemerintah kami diberkati, presiden wakil diberkati, para menteri dan seluruh jajaran stakeholder pemerintah diberkati. Kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia diberkati, dan keselamatan menjangkau Indonesia dan bangsa-bangsa. Hampir berdoa buat yang terisolasi dipulihkan, yang dikarantina dikembalikan, semuanya sehat, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang terpapar, yang ada adalah kesembuhan terjadi terus menerus dalam nama Yesus. Berkat, mujizat, kemenangan, kesembuhan, jalan keluar menyertai kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Om Tot.